Pemirsa, dari debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam, salah satu menteri yang menjadi perhatian banyak pihak adalah terkait transparansi anggaran pertahanan dan kritik soal pengadaan alutsista pesawat tempur bekas. Meski begitu, ketiga paslon tidak ada yang membahas secara khusus soal kedaulatan negara di udara yang saat ini menjadi isu penting pertahanan di seluruh dunia. Dan untuk membahasnya secara langsung, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Pak Cepi, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, salam sehat Pak Cepi. Kalau mengamati jalannya debat yang berlangsung antar para kandidat calon presiden ini ya. Nah, apa yang bisa dikritisi Pak? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi? Saya ingin menyoroti tentang alutsista hubungannya dengan kedaulatan negara. Ya. Jadi kalau alutsista itu kita harus pahami bahwa alutsista itu adalah sistem senjata, alat utama sistem senjata. Sementara kalau kita berbicara pada umumnya tentang alutsista, orang berbicara tentang pesawat terbang. Pesawat terbang adalah hanya subsistem dari alat utama sistem senjata. Ya, itu satu hal. Kemudian kita bicara tentang kedaulatan negara. Ya, kenapa? Karena alutsista itu sebagai subsistem dari angkatan perang kita yang tugasnya menjaga kedaulatan negara. Kalau kita berbicara tentang pesawat terbang, karena orang suka sekali berbicara tentang alutsista itu konotasinya pesawat terbang, mari kita bicara tentang kedaulatan negara di udara. Nah, pada poin kedaulatan negara di udara ini, kita mempunyai beberapa masalah yang sangat basic prinsip sifatnya. Yang pertama adalah kita belum mengklaim bahwa wilayah udara teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wilayah kedaulatan negara. Ya, itu satu hal yang sangat basic prinsip dan sudah diperjuangkan oleh tim dari para guru besar hukum udara di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dalam kesempatan amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk mencantumkan itu dan belum berhasil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menjaga kedaulatan negara di udara, kita harus mengetahui dulu di mana kedaulatan negara di udara itu, di mana wilayah kedaulatan negara di udara itu. Wilayah udara kedaulatan Indonesia, selain belum dicantumkan sebagai wilayah kedaulatan di konstitusi kita, wilayah udara kita berhadapan dengan beberapa masalah. Yang pertama adalah perjanjian antara Indonesia Singapura tahun 2022 itu kita mendelegasikan wilayah udara teritori Indonesia pengelolaannya ke otoritas penerbangan Singapura. Ini persoalan besar yang harus kita atasi. Yang kedua adalah UNCLOS 82 yang menyatakan secara internasional pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, ada catatan penting di situ, yaitu kita harus memberikan alur laut kepulauan Indonesia. Kita diakui sebagai negara kepulauan dengan syarat kita harus memfasilitasi sea lane passage, alur lintas bebas yang kita sebut sebagai alur laut kepulauan Indonesia. Dan kita bikin 3 alur, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Persoalannya adalah dengan kemajuan teknologi, kapal-kapal laut yang melewati alur laut kepulauan itu bisa atau mampu membawa pesawat terbang. Dan mereka merasa berhak untuk bisa terbang di atas ALKI, itu hukum laut. Padahal hukum udara tidak mengenal jalur lintas bebas. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang wilayah udara kedaulatan sebuah negara, maka rujukannya satu. Yang paling mendasar, yaitu Konvensi Chicago tahun 1944 yang mengatakan bahwa setiap negara berdaulat komplit, komplit dan eksklusif. Jadi penuh dan tidak bisa terganggu. Tidak ada peluang, tidak ada celah di wilayah udara kedaulatan sebuah negara untuk orang terbang bebas. Tidak bisa. Itu arti yang prinsip dari air sovereignty. Kemudian apa air sovereignty itu? Apa itu kedaulatan negara di udara? Ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah control of the air, yang menguasai udara, kemudian use of airspace, ya, penggunaan wilayah udara, dan yang ketiga adalah law enforcement. Nah, pada titik law enforcement inilah
tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh sebuah angkatan perang, dalam hal ini angkatan udara, dalam hal ini alutsista yang sering dikonotasikan sebagai pesawat terbang, melakukan tugasnya. Di mana mereka melakukan tugasnya? Itu tadi, kita harus mengclear terlebih dahulu, kita harus membereskan terlebih dahulu masalah-masalah yang sangat basic prinsip. Yang pertama, saya ulangi lagi, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita belum mencantumkan wilayah udara teritori negara kesatuan Republik Indonesia itu sebagai wilayah kedaulatan. Baik. Ini para ahli hukum udara yang membuat kertas kerja pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45. Baik. Yang kedua, kita masih punya permasalahan yang besar karena wilayah udara teritori kita penguasaannya berada di otoritas negara lain. Yang ketiga, ada masalah, ini masih dispute internasional antara wilayah udara di atas Kalki yang digunakan untuk terbang bebas juga oleh kapal-kapal laut yang bebas melintas di alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi untuk sementara itu saya pikir yang bisa saya sampaikan hubungannya bagaimana alutsista dalam konteks kedaulatan negara. Kalau secara teori sendiri untuk kedaulatan secara luas, lebih luas laut sendiri atau udara? Dan mana kira-kira yang perlu dikuatkan? Dan dari debat kemarin adakah dari ketiga paslon yang lebih sudah condong mengatakan bahwa kekuatan dari alutsista itu di bagian mana? Udara atau laut? Atau sudah ada yang mendekatikah untuk kekuatan alutsista ini? Ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang alutsista, kalau kita berbicara tentang angkatan perang, kalau kita berbicara tentang tugas-tugas TNI, maka kita sebenarnya berbicara dalam satu sistem besar yang bernama sistem pertahanan keamanan negara atau National Security System. Dari sistem di tingkat strategis itulah harus ada breakdowning. Bagaimana kita mempertahankan negara ini? Misalnya ada komponen utama, ada komponen cadangan dan sebagainya. Dan implementasi dari segmen-segmen pertahanan keamanan negara itu harus dijabarkan. Di negara-negara yang maju, misalnya komponen cadangan sudah ditentukan. Misalnya saja dilakukan wajib militer, sehingga ada anak-anak muda yang masuk dalam komponen cadangan di angkatan-angkatan perangnya atau di imigrasi dan sebagainya. Dan itu adalah satu sistem yang penuh. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa dulu bagaimana kita angkatan udara beli pesawat begini, angkatan laut beli pesawat, nggak bisa. Dia harus rely on national system di tingkat strategis. Pada konteks kemajuan teknologi seperti sekarang ini, maka semua negara dalam membangun kekuatan perangnya untuk tujuan-tujuan pertahanan keamanan negara, dia selalu berorientasi pada dua hal. Yaitu yang pertama adalah berorientasi kepada high technology, karena kemajuan teknologi sangat pesat, jadi kita harus ikuti. Yang kedua harus total war. Saya sudah katakan tadi, sekarang perang tidak lagi antara angkatan perang. Perang sudah menjadi total sifatnya. Sebelum kita lanjutkan, itu menarik Pak Cepi, saya baca artikel Anda bahwa ini harus sekarang itu yang kita gunakan harus compact dan high tech gitu ya istilahnya untuk alutsista sendiri. Kita akan dengarkan terlebih dahulu saya sudah Pak tulis Cepi. banyak. Ada tayangan debat minggu malam. Gitu. Iya, terkait dengan pengadaan alutsista Pak, kita dengarkan dulu pernyataan Prabowo berikut ini. Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang, dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Ya. Kemudahan, jadi pesawat, umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan tadi. Pak Cepi, yang penting ada dulu katanya, karena kalau mau membeli yang baru itu bisa menunggu sampai puluhan tahun. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Ya, sistem pertahanan keamanan sekali lagi dia harus ada rujukan di tingkat strategis, ada long term national strategic planning.
Dari rujukan planning, perencanaan jangka panjang itulah yang kemudian bisa kita jabarkan pada pesawat terbang. Karena pesawat terbang itu adalah merupakan subsistem. Kita tidak bisa beli pesawat terbang angkatan udara nih perlu Mirage, perlu apa. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kebutuhan pesawat terbang sebagai alat utama sistem senjata yang berstatus, yang kedudukannya sebagai subsistem, dia harus match dengan sistem yang lebih besar. Angkatan udara memerlukan pesawat begini-begini karena angkatan lautnya dilengkapi dengan begini, karena angkatan daratnya dilengkapi begini. Jadi ada slogan-slogan seperti Trimatra Terpadu misalnya. Itu adalah hasil dari kajian-kajian sepanjang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, bahwa postur angkatan perang sebuah negara itu harus berorientasi tadi saya katakan high technology dan total war. Total war itu artinya bahwa kekuatan angkatan perang tidak bisa berdiri sendiri. Dia merupakan subsistem dari sistem pertahanan nasional. Begitu juga kalau kita berbicara tentang sistem pertahanan udara nasional, dia merupakan subsistem dari sistem pertahanan negara. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Oke, kalau fokusnya tadi ya Gemma terkait dengan pesawat tempur bekas Pak, kalau kita melihat ini kan masalah perang ini kan sudah menjadi konsumsi publik dari yang tengah berlangsung di berbagai negara, dan tentu pesawat nirawak atau drone ini juga sudah menjadi hal yang lazim kita saksikan ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini masih belum diungkapkan, belum seperti akan dicapai belum disampaikan oleh para capres dalam gagasan yang disampaikan dalam debat kemarin, Pak? Iya, dan apakah perlu meningkatkan juga ya untuk anggaran negara? Karena kan kemarin juga Paslon 1 02 mengatakan bahwa perlu menaikkan 50% utang negara untuk memenuhi kebutuhan alutsista ini. Bagaimana Pak Cepi? Setiap negara punya constraint anggaran, itu pasti. Ya kan nggak ada orang punya anggaran yang tidak terbatas. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan di sini bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara itu sudah dipagari ya, sudah terpagari dengan dua hal tadi, high technology dan total war. Kalau kita berbicara tentang high technology, sekarang ini dunia tengah memasuki namanya cyber world. Cyber world itu adalah domain kelima ya. Cyber world become the fifth domain after land, water, air, and space. Dia sudah merupakan domain kelima, wilayah kelima dari kekuatan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan ruang angkasa. Itu sebabnya beberapa negara besar yang mampu, dia sudah membangun misalnya angkatan ruang angkasa. Sudah mulai membuat perencanaan angkatan cyber. Nah, kajian-kajian yang seperti inilah yang harus kita duduk bersama, harus disusun bersama, harus disusun dalam sebuah buku putih di tingkat Kementerian Pertahanan, di tingkat Ministry of Defense, bahwa kita punya negara yang seperti ini, kita memerlukan sistem pertahanan yang tadi rely on technology dan total war. Apa itu? Kita harus menghimpun angkatan perang, dalam hal ini mungkin TNI, Polri sebagai komponen utama, kemudian ada komponen cadangan, ada ini. Angkatan perangnya sendiri kita harus menyusun bagaimana, karena luas negara kita yang seperti ini, wilayah-wilayah yang terawan itu seperti ini, sehingga kita memerlukan persenjataan yang angkatan daratnya harus punya ini, angkatan lautnya punya ini, angkatan udara punya ini, yang semuanya itu terpadu dalam sebuah sistem pertahanan nasional namanya. Jadi nggak bisa bilang, oh ini kita beli pesawat bekas untuk ini, kita beli pesawat, nggak bisa Pak. Kita membeli pesawat itu sekali lagi subsistem dari sistem yang lebih besar. Jadi kalau kita mempunyai sistem yang besar itu, kita tidak ada pertanyaan lagi mau beli apa, karena dia sudah match dengan subsistem dalam kotak-kotak sistem-sistem dari sistem besar yang bernama sistem pertahanan keamanan negara, dari national security system. Baru kita bisa berbicara tentang hal-hal yang detail. Iya, kalau sejauh ini berarti Pak Cepi untuk alutsista, terutama untuk kedaulatan di udara, apa yang masih perlu diperbaiki dari Kemenhan di Indonesia ini? Ya, saya kebetulan sudah 19 tahun pensiun, jadi saya kurang mengikuti. Tetapi dari luar, kalau saya melihat bahwa kita kurang melakukan kajian-kajian dalam sistem pertahanan keamanan ini. Mengapa? Karena menuju sebuah sistem pertahanan nasional yang dapat diandalkan, itu memerlukan dua hal yang sangat penting, ya.
yaitu education and training dan research and development. Di angkatan perang, ya harus ada kajian-kajian itu. Harus ada misalnya Dewan Keamanan Nasional yang mempunyai think tank yang juga harus menyerap ya setiap aspek kehidupan negara ini untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi. Itu sebabnya kemudian kalau tentang pertahanan itu harus rahasia dan sebagainya. Ini adalah national attitude, bagaimana sikap kita terhadap sistem pertahanan. Contoh sederhana ya, kita bicara misalnya kemarin muncul tentang mana yang dirahasiakan atau tidak dirahasiakan misalnya. Ya, itu data. Betul, memang itu ada universal value. Tetapi kita melihat sekarang seperti ini. Halim itu adalah pusat pertahanan udara nasional. Ya, markas besar pusat pertahanan udara nasional. Dia seharusnya berada di dalam restricted area, ya, kawasan yang terbatas. Tapi sekarang sudah menjadi kawasan publik. Kenapa? Karena ada penerbangan sipil komersial di sana, ada stasiun kereta api di sana, ada segala macam. Dia sudah menjadi public area. Itu sekali lagi adalah national attitude, ya, sikap di tingkat sikap secara nasional dalam memandang sistem pertahanan keamanan negara. Sebuah kesadaran dari warga negaranya bahwa mereka mempunyai tugas untuk mengabdi kepada negeri ini. Kan ada jargon yang bagus sekali, country before self. Dan itulah sebenarnya lapis pendidikan yang kita lepas kayaknya, sehingga banyak warga negara kita yang tidak menyadari dia orang apa dan dia bekerja untuk apa, ya. Dan di negara-negara maju itu ada lapis pendidikan pada usia 16-18 tahun dia harus masuk wajib militer, dia harus masuk national service, dia harus di brainwash bahwa dia adalah warga negara sebuah bangsa yang dia harus bertanggung jawab bekerja untuk country before self. Dia harus bekerja untuk negaranya dulu sebelum untuk kelompoknya atau lebih-lebih dirinya sendiri. Baru pemikiran-pemikiran itu bisa berkembang dengan mengerucut. Apabila tidak, kita seperti ini, kita malah tersandera dengan pemikiran-pemikiran yang hanya 5 tahunan. Semua orang berpikiran 5 tahun. Tidak ada yang memberikan visi-visi long term strategic planning dari bagaimana kita menyusun sistem pertahanan nasional. Bagaimana kita menyusun sistem pertahanan udara nasional yang merupakan subsistem dari sistem pertahanan. Baik. Ini harus hati-hati kita sikapi. Ya, banyak pelajaran yang harus kita petik ya. Misalnya ada kejadian surprise attack di Pearl Harbor tahun 41 ya. Itu dikaji dan 60 tahun setelah itu terjadi lagi 9/11. Itu juga the second surprise attack yang datangnya dari udara. Jadi hati-hati. Mari kita berpikir country before self, dan kita juga harus berpikir secara sistem nasional di tingkat strategis. Baik, Pak Cepi, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.